Biasa. Bahkan sampai di YouTube tuh ada turis yang pakai, rasanya kayak luar biasa. Aduh, tas kami dia pakai turis, gitu kan. Ya, Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Selamat pagi sahabat PKK Topor Metro Ceria. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi dengan saya Hepidis Deltasari, Sekretaris Pokja 3 PKK Kota Metro. Sahabat PKK Topor Metro Ceria, hari ini kita kedatangan seorang tamu dan kita akan membicarakan terkait kampanye hijau. Selamat pagi Bu Titi Liningsih Purnamawati. lengkap sekali. Selamat pagi Bu Epi. Apa kabar Titi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah segar sekali Bu Titi pada pagi ini. Sesegar tema kita yaitu kampanye hijau. Oke, Bu Titi, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema kampanye hijau karena beberapa hari yang lalu saya mendengar bahwa ada kegiatan kampanye hijau yang dilakukan oleh Kota Metro, yaitu pada hari Minggu 27 Oktober 2024 tepatnya di Kelurahan Ganjar Agung, yaitu di Pasar Pargo ya Bu Titi. Betul. Dan salah satu di penggagas di kegiatan itu adalah komunitas, yang satu diantaranya adalah salah satu komunitas yang dipimpin oleh Bu Titi, yaitu Bank Sampah Kelurahan Margorejo. Nah Bu Titi, sebelum kita membicarakan lebih jauh tentang kampanye hijau ini, bisa diceritakan sih Bu, karena di kampanye hijau di Pasar Pargoy kemarin itu adalah temanya Metro Hijau. Bisa diceritakan nih Bu, kenapa ada kegiatan Metro Hijau ini? Baiklah Bu Desi, asal kenapa ada kampanye Metro Hijau. Jadi sebenarnya itu awal-awal sebelum Bu Ketua PKK cuti ya, kita memang ada wacana, rencana, waktu itu ada omong-omongan teman-teman Bank Sampah itu dengan beliau Ketua Tim Penggerak PKK. Memang tim penggerak PKK ini memang luar biasa ya, supportnya luar biasa, idenya juga luar biasa. Jadi beliau itu diajak oleh rekanan dari swasta, yang tentunya swasta yang peduli dengan lingkungan Kota Metro gitu. Iya. Jadi dia punya gagasan, kayaknya Metro ini masih kurang hijau gitu. Masih menurut pandangan dia ini, beliau itu Metro ini masih kurang hijaunya. Metro yang nampak hijau ini masih kurang. Nah gitu. Jadi tercetuslah ide untuk kampanye hijau itu yang tujuannya masyarakat sampai ke lini terbawah itu peduli dengan lingkungan dan siap menghijaukan lingkungannya. Akan tetapi yang sangat luar biasa di situ, ternyata yang terlibat tidak hanya teman-teman Bank Sampah ataupun teman-teman LH, tidak. Di situ banyak komunitas yang tertarik, bahkan terlibat dalam acara kampanye kemarin itu. Saya sendiri kaget begitu saya dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan teman-teman Bank Sampah itu kumpul dan kita beraksi di hari Minggu. Di hari Jumat itu banyak komunitas-komunitas itu yang datang bergabung. Nah itu sangat luar biasa. Ide yang luar biasa disambut oleh komunitas yang luar biasa juga ya Bu Titi. Ada berapa komunitas yang terlibat di situ? Kemarin itu kurang lebih ada 10 komunitas. Apa saja? Tadi itu yang pertama sekali itu dari Bank Sampah. Memang kita terutama teman-teman Bank Sampah Kota Metro ini siap sebagai ujung tombak untuk acara itu, untuk memeriahkan mensukseskan kampanye Metro Hijau itu. Jadi kita teman-teman sekota Metro itu ada 22 lebih BSU, kita bergabung jadi satu. Kemudian tambah lagi ada dari Pargoy sendiri, Pasar Pargoy itu ada, di situ ada Puspagawa itu yang punya pimpinan Profesor Sowia. Kemudian Forum KWT Sekota Metro. Sekota Metro. Iya. Setiap kecamatan ada perwakilan.
Kemudian dari Lajismu. Lajismu ini juga luar biasa, di luar dugaan. Ternyata di luar pengetahuan bank sampah, Lajismu ini sudah mengumpulkan sampah. Nah, akhirnya gayung bersambut dengan tujuan kita ya, dengan bank sampah gitu. Kemudian di bawah Lajismu itu ada komunitas gender yang ikut di situ juga. Komunitas gender. Kemudian ada lagi PMI juga sangat luar biasa menggerakkan tim-timnya untuk ikut di komunitas. Kemudian ada lagi forum MC apa gitu ya. MDC. Ada tuh dari di bawah Lajismu juga. Oh iya. Kemudian di situ kita dengan 3 ada swasta atau pihak lain. Iya. Bahkan ada dari anggota DPR kita juga hadir di situ ya, luar biasa. Saya juga kaget. Ada anggota dewan yang peduli, bahkan dia wakil rakyat. Mereka memposisikan sebagai wakil yang mendukung dari program kampanye hijau itu. Ini sesuatu kemarin tuh saya nggak wow banget gitu, justru di luar dugaan yang kita rencanakan awal gitu. Bahkan pihak swasta nggak tanggung-tanggung, pembelian bibitnya pun sampai 1.000 lebih kemarin. Oh, seperti itu. Tanaman pohonnya. Jadi sebenarnya apa sih Bu tujuan dari kegiatan Metro Hijau ini sendiri? Tujuan utamanya ya tadi itu Mbak, kita menghijaukan kota Metro dengan dengan menata kembali lingkungan di sekitar rumah kita, terutama lebih sehat, bersih, hijau dan produktif. Nah gitu. Bersih, sehat, hijau dan produktif. Karena dalam acara kemarin itu ada 3 sesi ya, Bu Happy. Sesi pertama itu penanaman pohon, dan pohon yang ditanam itu adalah pohon-pohon yang bernilai ekonomi produktif. Khusus tanaman buah, rambutan, alpukat, mangga yang nantinya dalam kurun waktu 4-5 tahun sudah bisa menghasilkan. Sudah kita bisa rasakan hasilnya. Nah gitu. Kemudian yang kedua itu ada bersih lingkungan atau geliat. Di wilayah Pargoy itu memang Bu Sowyah maunya sebagai gerbangnya kota Metro di Ganjaragung itu kan, sebagai gerbang dari provinsi lain, dari Bandar Lampung ya, atau dari Lampung Tengah. Beliau ingin begitu masuk ke Metro emang berbeda gitu, sudah nampak hijau. Nah gitu, lingkungannya bersih, banyak pohon-pohon di sekitar rumah warga, sepanjang jalan itu ada tanaman yang produktif. Nah gitu kan. Kenapa kita pilihnya tanaman produktif, Bu Evi? Karena tidak mengganggu lingkungan jalan gitu loh. Oh iya. Kalau kita tanam pohon besar kan kita mau nanam itu tidak bisa di pekarangan toh. Kemudian kalau kita mau nebang sembarangan juga kita akan bermasalah dengan pihak-pihak terkait. Nah kan gitu. Makanya disarankan tanaman produktif. Jadi saling keterkaitannya hijau, bersih dan produktif. Sehingga semuanya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, dan satu lagi yang sangat luar biasa, gerakan dari bank sampah ini kemarin dari teman-teman itu sangat antusias karena di bank sampah terjun di situ tidak hanya membantu tanam pohon ataupun bersih lingkungan, tapi ada gerakan kayak edukasi, sosialisasi bagaimana merubah sampah menjadi nilai ekonomi. Dan kemarin gebrakan pertama kita itu warga masyarakat di sekitar Kelurahan Ganjaragung yang datang bawa sampah kita tukar dengan sembako. Wih, keren. Sampah ditukar dengan sembako. Iya, luar biasa. Sampah yang dianggap sebagai barang yang tidak layak sekarang bisa bernilai ekonomis dengan program-program dari bank sampah. Nah, tapi kurang-kurang sembakonya. Alhamdulillah kita cukup lah ya gitu kemarin, entah disiasati bagaimana. Tiap warga yang datang tetap semuanya kebagian sembako. Pulang tetap bawa sembako dan gitu. Izin Bu Titi, ya. Berapa lama sih persiapan dari mulai persiapan akan melaksanakan launching Metro Hijau ini di Ganjaragung sampai dengan terlaksananya, sehingga dari apa yang Bu Titi ceritakan ini kayaknya kegiatannya tuh keren banget ya, saya lihat di YouTube juga luar biasa meriahnya gitu. Berapa lama persiapannya? Sebenarnya tidak lama ya, kita bertemu pertama kali itu kan tanggal 20 ya, 20 itu pertemuan pertama sama baru 3 komunitas. Terus di malam minggu terakhir kita mau gladi itu, kita gladi di Ganjaragung karena dia mau bertempatan ya Bu Ebi, tiba-tiba banyak komunitas yang mendaftar. Jadi seminggu lah, kurang lebih seminggu itu
nggak nyampe malah 5 hari persiapan kita. Keren. Tapi alhamdulillah luar antusiasnya luar biasa dan warga masyarakat di sana juga sangat luar biasa. Luar biasa memang masyarakat Iya. Kota Metro ini ya Bu Titi ya. Betul, Dalam betul. kurun waktu 1 minggu dengan persiapan yang awalnya hanya 3 komunitas, di injury time Iya, nah itu. itu hampir mendekati kegiatan, banyak komunitas yang ikut terlibat. Betul, Tapi betul. memang luar biasa warga Kota Metro ini, sahabat PKK Talk for Metro Ceria, partisipasi aktif dari masyarakat Kota Metro ini memang diancurkan jempol. Sudah terbukti dengan adanya banyak sekali penghargaan berprestasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Lampung kepada Kota Metro. Dan salah satu prestasinya adalah yang dibawa Bu Titi hari ini. Iya, Kota saya Metro bawa Ceria. produk. Ini yang kita pajang hari ini merupakan salah satu bukti dari prestasi dan partisipasi aktif dari masyarakat Kota Metro, khususnya Bank Sampah Kota Iya. Metro. Di sini ada apa Bu Titi? Boleh diceritakan nih? Iya. Kita pajang hari ini. Hari ini Bu Happy dan teman-teman semua yang live nonton ikut acara ini ya, podcast ya. Saya hanya membawa salah satu contoh produk dari daur ulang bank sampah ya, bahan Iya. bekas. Sebenarnya masih banyak produk lain, cuma kayaknya saya tidak bisa membawa contoh banyak. Iya. Karena pagi mendadak dan saya juga tidak bisa persiapkan. Jadi saya Ada tas dan pouch. ya ini sebenarnya salah satu proses daur ulang sampah plastik yang kita upayakan menjadi nilai ekonomi. Ini dari plastik. Ini dari plastik Plastik kresek. apa? Iya. Wah, Iya. Iya. kayak kresek gak terus? Iya, iya. Ini dari plastik kresek yang dari beberapa plastik yang 3 lembar atau 4 lembar kita setrika dulu satu persatu sehingga dia bisa jadi seperti ini Bu. Ada motif. Nah, tinggal kita modifikasi ya. Setelah digosok kita buat pola. Setelah dipola baru kita jahit, mau kita bentuk seperti apa. Nah, ini ada beberapa jenis. Nah, gitu. Ini ada tas besar, tas kecil, ada pouch. Dan PKK Talk Metro Ceria. Ini adalah bukti dari kreativitas dan partisipasi aktif masyarakat Kota Metro. Nah, Bu Titi, dengar-dengar nih, ini produksi ini udah sampai ke Jakarta nih. Coba sih diceritakan. Alhamdulillah Bu Epi. Jadi karena kita juga berkolaborasi dengan pihak lain ya, dan di sini yang support dengan Bank Sampah Kota Metro salah satunya adalah dari Coca-Cola. Oh iya. Nah, sangat luar biasa supportnya untuk Bank Sampah Kota Metro. Jadi ketika itu kita ada pameran produk. Ketika ada ini ya kunjungan Menteri Lingkungan Hidup ke Kota Metro waktu itu Iya. ya. So itu kita ada pameran produk. Sebenarnya tidak hanya tas aja, ada juga EcoBrick. EcoBrick tahu ya Bu? Iya. Yang sampah dimasukkan ke Iya, botol botol. sehingga jadi Produk sofa. iya. Kemudian ada juga dari lingkaran aqua gelas itu yang kita iya. karyakan jadi tempat buah, jadi piring-piring buah, jadi tempat aqua gelas. Nah, itu juga ada. Nah, beliau mencoba beli produk kita yang seperti ini. Nah, body bag seperti ini, kemudian beliau bawa ke Jakarta. Rezekinya emang untuk Bank Sampah Kota Metro, seminggu berikutnya kami dihubungi. Mereka mau ada pameran lagi waktu itu di Pantai Indah Kapuk dan nasional. Keren. Kita disuruh membuatkan sebenarnya waktu itu permintaan 60 piece. Nah, 60 piece. Tapi karena waktu cuma 2 hari kita hanya bisa mengirim 40 piece Bu. Dan itu tidak ada satupun yang kembali. Wow. Ya, nasional Ya. Produk dari Bank Sampah Kota Metro, sahabat PKK Talk for Metro Ceria sudah go nasional, bawa sampai ke Jakarta. Ini menggambarkan bagaimana kualitas dari sampah yang didaur ulang kembali menjadi barang-barang yang berkualitas, dan ini sejalan dengan tujuan dari kampanye hijau ya Bu Titi. Sangat. Iya, sehingganya Bank Sampah juga menjadi salah satu dari komunitas yang menjadi inisiator dari Ya, Metro Hijau. Kemudian memang setelah kita yang itu Mbak Happy ini yang mungkin saya lupa sampaikan. Setelah kita dapat pesanan 40 itu, seminggu berikutnya telepon lagi. Bahkan saya langsung waktu itu masih belum cuti Ibu ya. Saya berkaitan dengan beliau ada acara di satu tempat gitu. Saya langsung ditelepon di situ bahwa ada minta pesanan lagi 100 goodie bag dari bahan bekas ini. Nah gitu.
pesanan 60 hanya bisa dipenuhi 50. 40 malah. Minta lagi 100 khusus dengan ukuran tertentu dari mereka. Minta ukuran 20, 30 hampir seperti ini, persis seperti ini. Nah, ini yang dia minta waktu itu. Dalam waktu 5 hari kita disuruh 100 piece. Dan alhamdulillah kita kumpulkan teman-teman sekota Metro, itu Bank Sampah Sekota Metro. Dan Arumbukan, siap nggak 100 piece dalam waktu 5 hari? Teman-teman akhirnya, oh siap Bu, siap. Ya udah, kita ngumpul di satu tempat di BSU waktu itu karena yang ada tempat dan ada mesin jahitnya di BSU Yosomulyo ya. Jadi kita jadikan kantor sementara itu. Si 100 pesanan. Jadi pagi, siang, sore kayak di pabrik kita kerja sip sama teman-teman sekota Metro, itu Bank Sampah Sekota Metro. Kita cari bahannya, kita ada yang nyetrika, ada yang mola, ada yang gosok siang malam sampai jam 10 malam kita lembur. Tercapailah 100 piece dan kita kirim ke Jakarta dan tidak ada yang kembali, alhamdulillah. Nah itu Keren, luar biasa. bahkan sampai di itu tuh ada turis yang pakai, rasanya kayak luar biasa. Aduh, tas kami dia pakai turis, wah gitu kan. Kayaknya terharu banget gitu ya. Mudah-mudahan Ternyata hal-hal yang dianggap sebenarnya hal-hal yang dianggap sepele oleh orang, oleh kita sendiri ternyata sangat bermanfaat bagi orang lain. Nah, salah satunya adalah daur ulang. Daur ulang plastik ini menjadi satu hal yang memang sangat bermanfaat karena di luaran sana informasinya adalah sampah plastik merupakan sampah yang paling menimbulkan masalah di seluruh dunia. Dan ini juga menjadi salah satu tujuan dari kampanye hijau ya Bu Titi. Iya, sangat. Daur ulang dari plastik itu bisa dimanfaatkan sehingga daerah kita seperti yang Bu Titi sebutkan tadi, kampanye hijau, Metro Hijau itu bertujuan untuk menjadikan kota Metro hijau, bersih dan produktif. Iya. Bila sampah-sampah itu sudah diolah dan dikelola, maka akan meningkatkan kebersihan dan produktivitas di kota Metro. Betul sekali. Bu Titi, apa sih rencana tidak lanjut dari kampanye hijau Metro Hijau ini sendiri, Bu Titi? Insya Allah setelah program pertama launching kemarin berjalan lancar, Bu Desi. Jadi bingung nih Bu Desi, Happy Desi ya. Jadi panggil Bu Happy bisa, Bu Desi bisa ya. Jadi insya Allah memang program dari awal Metro Hijau ini kita rencanakan berkelanjutan. Jadi tidak hanya stuck di Pargoy saja. Tidak hanya berhenti sampai Mas nanti. Tidak hanya berhenti sampai dengan launching kemarin. Ya, Berkelanjutan. kita kemarin sudah closing waktu acara di Pargoy itu. Memang kita rencana berkelanjutan. Kita jadwalkan, kita buat organisasi tersusun ya. Ada tersusun organisasi di komunitas Metro Hijau kemarin dan kita akan adakan kegiatan ini minimal 1 bulan atau 3 bulan sekali kita di setiap kelurahan-kelurahan. Jadi di metronya ada 22 kelurahan, insya Allah kita bisa keliling. Oh bulan ini kita di Kenjeragung, mungkin bulan berikutnya kita di Karangrejo, nah gitu. Jadi rencana tindak lanjutnya adalah kampanye hijau akan berjalan terus bergerak di setiap kelurahan. Iya. Sehingga setiap kelurahan terinformasikan tentang kampanye Metro Hijau ini. Betul sekali, betul. Pokoknya khususnya di bank sampah ini betul-betul harus bisa menciptakan atau menciptakan mindset sampai ke lini terkecil, ke anak-anak harus di otaknya tertanam bank sampah nih. Oh ada botol satu kita kumpulkan nih, ini bisa jadi nilai rupiah gitu. Jangan sampai hanya berhenti di ibu-ibu aja, tapi tidak kita maunya seluruh lapisan masyarakat, bahkan sampai ke anak-anak, betul-betul tertanam mindset lingkungan yang bersih, indah. Nah gitu. Jadi insya Allah 2030 itu kita sudah betul-betul bebas sampah gitu ya. Tidak ada lagi penambahan pembuangan sampah ke TPS yang di Karangrejo. Iya. Karena kita tahu karena sampah di sana itu sudah menggunung dan insya Allah kita sudah banyak mengurangi ya Bu Epi. Nah di situ karena 2030 kabarnya kita tidak boleh lagi buka TPS baru ya. Nah itu solusinya adalah pengelolaan sampah dari rumah. Nah gitu. Sebenarnya tidak sulit untuk itu. Kalau memang kita sudah bangun mindset, bangun kesadaran ibu-ibu rumah tangga di rumah itu sangat mudah memisahkan sampahnya. Pisahkan sampah organik dan anorganiknya. Tidak ada yang terbuang sebenarnya. Sampah organik kita bisa manfaatkan untuk
Bahkan ada teman-teman tuh yang sudah budidaya maggot ya. Nah, kemudian ada kalau ibu-ibu yang kreatif itu di rumah punya ayam 2 ekor aja sudah nggak beli ayam, sudah nggak beli telur. Nah, sementara sampah anorganik bisa diantar ke bank sampah atau kita kreatif seperti ini, itu sudah menjadi nilai ekonomi luar biasa. Dan insya Allah kalau itu berjalan dan di kota metro ini terjadi seperti itu, insya Allah emang 2030 kita tidak lagi perlu menambah TPS baru. Insya Allah yakin Amin, bisa, ya. karena kita punya warga masyarakat yang luar biasa. Nah Bu Titi, apakah nanti kegiatan dari kelurahan-kelurahan itu sama dengan yang dilakukan di Pargoy? Yaitu ada penanaman, dia ada bersih lingkungan, kemudian ada bank sampah, atau ada kreasi-kreasi tertentu? Untuk sementara memang baru 3 itu rencana kita, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menambah kegiatan yang lain. Bahkan kemarin aja dari komunitas Lajismu aja tidak semata-mata cuma nanam pohon, dia ikut terlibat di situ nanam pohon, warung dan warung hijau dan bersinggungan, tapi dia bawa cukur gratis. Nah, gitu. Ya siapkan yang datang ke situ bisa cukur gratis. Nah, itu sangat luar biasa, ekonomi sekali kan, dan mengurangi pengeluaran. Kemudian juga ada pengumpulan baju-baju layak pakai. Nah, yang banyak kan Bu, baju yang masih bisa digunakan tapi tidak terpakai karena mungkin sempit atau bagaimana. Di situ teman-teman juga kita kumpulkan, kita terima dan kita keluarkan lagi. Dan itu uangnya bisa disumbangkan untuk kegiatan lingkungan seperti itu lagi. Bahkan bisa untuk membantu yang kekurangan gitu ya, atau yang sakit yang memang belum bisa berobat. Insya Allah kita akan lebih luas lagi, kita akan rangkul berbagai komunitas lagi. Nah gitu. Keren, luar biasa sahabat PKK Talk for Metro Ceria. Itu tadi cerita tentang kampanye hijau yang sudah dilakukan di kota Metro, yaitu Metro Hijau yang diinisiasi oleh Bank Sampah dan beberapa komunitas lainnya, termasuk komunitas Pargoy dan komunitas HWT, Lajismu, sudah itu PMI, Forum FGC, Omah Peluk dan lain-lain, dan diharapkan nanti akan banyak lagi komunitas lain yang akan terlibat dalam kegiatan kampanye hijau ini. Sebelum tak terasa sahabat PKK Talk for Metro Ceria, kita sudah berada di ujung waktu. Mungkin sebelum kita tutup Bu Titi ada closing statement, pesan-pesan untuk sahabat PKK Talk for Metro Ceria. Ada sedikit Mbak Epi. Intinya untuk kampanye Metro Hijau yang perlu kita lakukan adalah sekecil apapun tindakan kita atau gerakan kita tentang pengelolaan sampah itu akan bermanfaat untuk masa depan anak-anak kita. Nah gitu. Walaupun sekecil apapun, nah gitu. Sekecil apapun, akan bermanfaat untuk generasi penerus kita. Luar biasa, keren sekali sahabat PKK Talk for Metro Ceria. Dan Bu Titi, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas sharingnya, terima kasih atas berbagai motivasi untuk kita terkait kampanye hijau, Metro Hijau untuk kota Metro yang kita cintai. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sahabat PKK, terima kasih juga yang selalu setia bersama kami PKK Talk for Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.